Benar ya Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang sangat kami percaya. Karena Engkau bukan hanya menjamin kehidupan sekarang, tetapi Engkau juga menjamin kehidupan yang akan datang. Kehidupan setelah kematian, Engkau jamin kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Pada malam hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu tentang afterlife. Kehidupan setelah kehidupan, yaitu kematian. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Kalau ada di antara kami yang masih ragu-ragu atau bingung, biarlah melalui kebenaran firman-Mu menjawab setiap pergumulan dan pertanyaan di dalam hidup kami. Tuhan, persiapkan kami semua, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara online dimanapun mereka berada. Sama-sama mereka diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, selamat malam saudara. Puji Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Ya, temanya itu tadi sudah saya sebutkan ya. Apa temanya saudara? Kehidupan setelah hidup. Setelah hidup. Jadi setelah hidup itu apa? Mati, Bapak Ibu. Ya, jadi setelah hidup itu mati. Nah, siapa di antara saudara yang nggak mau mati? Nggak ada ya. Walaupun ngomong nggak mau mati, tetap mati nggak? Nggak suka mati, ya akhirnya mati juga, saudara. Nah, jadi ini tema yang diminta ya, saudara. Waktu isi temanya apa? Nah, nanti bulan depan tentang neraka, kemudian surga. Lalu kerajaan 1000 tahun, langit baru, bumi baru. Nah, pengen masuk semuanya Bapak Ibu ke sana? Mau masuk? Mau duluan? Duluan? Ya nggak usah makan lemper tadi kalau duluan saudara-saudara. Nah, biasanya kalau duluan ya kamu dululah saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata kematian ya, merenungkan tentang kematian, coba Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang kematian? Itu di sebelah itu sudah nggak asing ya, flyer itu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang kematian? Kira-kira kalau Bapak Ibu diberi tugas buat flyer tentang kematianmu, Bapak Ibu tulis umur berapa? Biasanya kan lahir tahun sekian, meninggal sekian, dalam usia. Nah, kalau seandainya itu Bapak Ibu mau tulis berapa? Ya, ini salah satu tugas yang saya berikan kepada mahasiswa saya. Karena temanya adalah kehidupan setelah kematian, Bapak Ibu. Nah, ternyata banyak orang itu takut mati ternyata. Ya, takut mati saudara. Nah, sehingga ketika kita memikirkan kematian, Bapak Ibu, ada yang nulis 100 sekian tahun. Nah, lalu saya tanya, Anda nulis mati 100 lebih ya? 100 sekian tahun? Iya. Untuk apa kamu umur panjang sekali? Kira-kira kalau Bapak Ibu umur 120 tahun katakanlah, seperti Musa ya, 120 tahun baru mati. Atau 127 tahun siapa, atau di kitab Kejadian yang lain ada 700, 900 gitu ya kira-kira. Nah Bapak Ibu, umur panjang untuk apa? Kamu berharap berdoa supaya Tuhan memberikan umur 100 sekian tahun untuk apa? Kira-kira kalau Bapak Ibu menulis begitu, jawabannya apa kira-kira? Karena selama hidup itu nggak ada benernya Pak. Salah melulu, jahat melulu gitu ya, dosa melulu. Nah jadi jawabannya adalah, kalau Tuhan izinkan aku beri umur 100 sekian tahun, semoga perbuatan baikku menutupi kesalahan dan kejahatanku. Karena kalau waktunya panjang berarti aku bisa berbuat baik lebih, ya kan? Kalau pendek kan berarti perbuatan jahatku nanti akan lebih banyak dan aku masuk kemana, saudara? Nggak mungkin masuk dalam kerajaan surga atau masuk dalam surga, nggak mungkin. Pasti masuk dalam neraka. Oh, jadi alasanmu umur panjang supaya perbuatan baikmu menutupi, atau paling tidak Pak, nanti ketika mati imbang. Perbuatan jahat sama baik ditimbang seimbang. Nah ini selamat Pak. Lalu saya tanya lagi yang kedua,
Yakin nggak kalau seandainya Tuhan kasih umur sekian, perbuatan baikmu nanti akan menutupi perbuatan jahatmu atau seimbang kalau ditimbang? Yakin? Nggak yakin juga, Pak. Nah, saudara ya, itu jawaban yang pertama. Lalu yang kedua, apa kira-kira yang dipikiran Bapak Ibu? Yang anak Tuhan, yang Kristen, nulisnya seperti di Mazmur aja, Pak. Ada yang nulis berapa? 70 sampai ya 80 tahun, ada 70, 75, 80, saudara. Lalu ada juga yang di bawah 70. Saya tanya, loh kamu kok di bawah 70 kenapa? Iya Pak, dari nenek moyang, keluarga, dari papa, mama, opa, oma, itu meninggalnya nggak pernah umur 70 Pak. Jadi selalu 65, 68, ya saya berpikir saya cucunya atau cicitnya ya pasti sekitar itulah Pak. Ngomong gitu. Saudara. Oke, lalu yang berikutnya ada yang ngamuk sama saya. Pak Timotius itu main-main dengan umur ya. Kalau nanti tulis begitu, itu kan pasti berharap beneran. Loh, kamu mau berharap beneran apa enggak? Saya hanya ngomong begitu saja, saudara. Jadi yang sampai hari hanya enggak kumpul-kumpul. Lalu saya tanya, kenapa kamu enggak nyerahkan, enggak buat? Ini Pak Tim ini main-main dengan hidup, dengan nyawa, dengan kematian, katanya gitu, saudara. Loh, tulis aja enggak apa-apa. Mau 1000 tahun juga enggak apa-apa. Saya ngomong gitu ya, saudara ya. Ya akhirnya dia tulis juga. Tulis pada umumnya. Nah, pada dasarnya, saudara, apa yang dipikirkan tentang kematian? Ada yang mengatakan apa? Ya pasti nggak siap toh. Siapnya kapan? Saudara. Ada yang berkata umur 90 tahun kok rasanya masih belum apa-apa ya. Padahal sudah 90 tahun. Ya, ada perasaan-perasaan seperti itu. Bahkan saudara, kalau saya ke rumah duka ya, adiasa, terus mimpin upacara tutup peti, ya penghiburan atau pemberangkatan, itu selalu saya ngomong apa? Kalau Bapak Ibu selalu hadir kalau saya pimpin. Wes lali ya, saudara, lupa. Karena nggak ada yang mati lagi, sudah lama, saudara. Selalu yang saya pikirkan adalah hari ini, ya gilirannya oma atau opa atau saudara ini. Nanti yang akan datang giliran saya atau giliran yang mendengar, saudara. Gitu ya. Nah itu yang saya pikirkan. Jadi kalau ada orang yang meninggal, ya itu gilirannya, waktunya, saudara. Ya kan? Sudah sakit, minta didoakan, doakan apa? Sudah umurnya lebih, makanya kadang saya ini susah mendoakan orang sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa. Ini doa apa ini sebenarnya? Tewengking-tengking itu, dalam nama Yesus, roh kematian tidak ada, mana ada ceritanya, saudara ya. Ya tetap juga meninggal. Nah, Bapak Ibu, coba kita renungkan bersama-sama, apakah kita termasuk ya orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu? Ya, kalau yang anak Tuhan langsung berkata, nggak masalah Pak, mau mati kapan katanya. Umur berapa nggak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan saya sudah menjamin. Nah, ini yang anak Tuhan yang begitu, saudara. Tapi ada juga anak Tuhan yang mengatakan, iya, aku juga nggak yakin, Pak. Saudara. Setelah mati ini ya aku nggak yakin. Atau yang ketiga, saudara, kematian itu akhir dari segalanya. Jadi setelah itu ya selesai. Ada kan keyakinan begitu? Jadi yang dipikir tuh hidup sekarang. Nah, Bapak Ibu, selama Bapak Ibu ada di GBI Graha Family, pernah tidak khotbah khusus membahas tentang kematian? Selama saya di sini, Bapak Ibu, saya dengar khotbah tidak pernah bahas tentang kematian. Yang dibahas selalu kehidupan. Bagaimana pergumulan yang berat ditolong Tuhan, bagaimana sakit disembuhkan, bagaimana mengalami mujizat. Mungkin ada yang begitu-begitu, Bapak Ibu. Tapi ada juga yang diajak mikir terus, gitu ya saudara. Konsentrasi belajar terus. Nah, intinya apa? Apa yang ada di dalam kehidupan, betul saudara. Tapi malam ini dan Jumat depan Pak Bambang akan melanjutkan, saudara, kehidupan setelah kematian itu apa? Nah, pasti dialami oleh semua orang, suka tidak suka, mau atau tidak mau ya Bapak Ibu. Dan kita lihat keadaan setelah mati. Nah, itu yang penting. Ya kan? Sekarang kalau sudah mati selesai, ngapain dipikirin? Ya, ternyata juga banyak orang memikirkan ada kehidupan setelah kematian. Walaupun keyakinannya sudah kehidupan ini berakhir selesai. Tapi saya percaya dari dalam hatinya, ya Bapak Ibu yang paling dalam, pasti gak mungkin kehidupan ini selesai begitu saja. Gak mungkin. Pasti ada kehidupan lagi, saudara. Oh, yang di sana aja malah berkata apa? Mati, itu kan hanya tubuhnya yang mati. Tapi sebenarnya dia hidup terus.
Ya toh, saudara, hidup terus. Jadi ini enak, nggak ada kematian. Walaupun fisiknya benar-benar mati, dikremasi atau dimakamkan, tapi sebenarnya dia itu hidup terus. Nah, hidup terusnya itu yang menentukan ketika dia hidup di dalam dunia seperti apa. Saudara, bisa lebih baik atau lebih buruk. Jadi dia akan hidup terus, ada yang begitu, saudara. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Ini kata mati muncul pertama kali. Coba kita baca ya. Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini sama-sama boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Coba ini banyak pertanyaan enggak kira-kira ini? Salah satu yang ditanyakan apa kira-kira? Yang mana nih? Yang ditanyakan? Oh, ini di kelas ini saudara ya. Mati. Tapi kenyataannya kok umurnya berapa Adam ketika sudah berdosa? Baru mati? Oh, berarti ayat firman Tuhan ini benar apa enggak? Waktu engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi kenyataannya setelah berdosa, melanggar, mati? Enggak ya, saudara. Nah, kira-kira Adam dan Hawa itu dihitung umurnya, ya khusus Adam dan Hawa dihitung umurnya sampai mati itu kapan kira-kira? Sebelum jatuh dalam dosa apa saat jatuh dalam dosa? Wah, ini pertanyaan sulit ini, saudara. Ya, tanya Adam, tanya Hawa. Kalau kita dimulai kapan kehidupan itu jelas waktu kita lahir di dalam dunia. Tapi Adam dan Hawa dihitung umur 900 sekian mati, umur sekian mati itu kapan? Ya khusus Adam dan Hawa ya. Kapan kira-kira? Dihitung 0, kemudian dia mulai 1, 2 sampai 900 sekian baru mati. Kapan itu? Nah, ya, penafsir pada umumnya mengatakan saat jatuh dalam dosa, saat itulah dihitung 0. Jadi Adam dan Hawa itu dicipta sudah dewasa ya, bukan bayi atau anak-anak. Jadi khusus Adam dan Hawa dicipta sudah dewasa. Kalau ditanya umur, nggak tahu. Bahkan saya mempersiapkan ini lagi baca bukunya Birkhoff, Sistematik Teologi ya, Bapak Ibu Saudara. Itu dewasa, lalu dihitung setelah berdosa, barulah 0. Nah, jadi bersyukur juga nggak punya papa mama, mertua juga nggak ada. Jadi nggak mungkin ribut itu sama mertua ya, saudara. Nah, saudara lihat waktu sebelum jatuh dalam dosa, nah ini yang aneh, saudara. Kok tidak melahirkan anak-anak sebelum jatuh dalam dosa? Kalau seandainya ada, saya mau keturunannya itu, saudara. Nangkep nggak maksudnya? Oh, nggak nangkep ini maksudnya, saudara ya. Setelah jatuh dalam dosa, barulah melahirkan anak-anak. Coba kalau sebelum jatuh dalam dosa, melahirkan anak-anak. Makanya Malaikat mencatat keturunan ilahi. Nah, saudara, bisa mati nggak kira-kira? Penafsir mengatakan tidak bisa mati ketika mereka belum jatuh dalam dosa. Wah, luar biasa. Tapi kita belajar di firman Tuhan ternyata enggak. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa enggak punya anak. Tapi setelah jatuh dalam dosa barulah lahir Kain, Habel itu dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu juga seperti apa? Nah, kita juga enggak tahu ya, saudara. Kalau saya sih melihat itu sebagai tes saja, tes ketaatan. Taat perintah Tuhan apa taat perintah si ular itu tadi. Makanya harus ada tesnya. Kalau nggak ada tesnya bisa taat dari mana, saudara? Seringkali kita berkata itu uang palsu, taunya aslinya dari mana? Ya itu barang palsu. Apalagi saudara, pokoknya palsu-palsu itu. Pastikan melihat aslinya toh, ya saudara. Nah kalau kita lihat di dalam bagian ini, Bapak Ibu ya, boleh direnungkan sebagai tes ketaatan, taat apa tidak ya dari mana? Ya dites di situ. Ternyata Alkitab memberitahu Adam dan Hawa memilih tidak taat.
Saudara, memilih tidak taat dan akibatnya apa? Pastilah engkau mati, itu benar-benar terjadi. Kematian apa? Nah, coba lihat berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kata Ibraninya tadi mut, kata Yunaninya thanatos. Ternyata itu ada 3 arti dari kematian. Ya, saudara. Yang pertama kematian fisik. Dialami pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dialami? Belum ya. Buktinya masih hidup. Yang kedua, nah ini yang tadi Pak Haryono bilang. Kematian rohani. Terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Betul. Ketika berdosa, saudara, Alkitab mengatakan Adam dan Hawa bersembunyi karena takut. Ya, hubungannya sudah tidak harmonis lagi. Nah, itu juga termasuk kematian. Atau yang ketiga, Bapak Ibu, istilah di surat Wahyu, kematian yang kedua, yaitu apa? Lautan api yang menyala-nyala. Itu adalah neraka. Nah, saudara, itu besok disebut kematian yang kedua. Itu juga namanya kematian. Padahal kenyataannya hidup apa mati? Masuk neraka itu hidup apa mati? Ya hidup. Nanti yang akan datang belajar tubuh baru, saudara. Sebab merasakan sukacita, damai sejahtera itu kalau nggak ada tubuhnya gimana? Di surga juga begitu, di neraka juga begitu, saudara. Nah, nanti yang akan datang kita belajar itu. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan yang muncul ya waktu di kelas itu. Anda yakin ke surga? Malam ini Bapak Ibu, Anda yakin setelah kematian ini ke surga? Angkat tangan. Iya. Takut-takut saudara-saudara. Iya, dimanapun kok. Gitu ya. Iya Pak, kalau ke surga, kalau enggak. Oke, ada enggak? Ada yang yakin bukan ke surga? Lah terus kemana? Saudara. Loh sebab ada loh. Ya, hari Senin kemarin saya ikut materinya tentang kematian. Wah, lumayan dapat bahan. Dilihat dari perspektif semua agama. Ternyata setelah mati itu belum ke surga, belum ke neraka. Saudara. Ya, suatu tempat. Katanya gitu, saudara. Nah, macam-macam, Bapak Ibu. Lalu yang Kristen, ya kenapa nggak berani menekankan ke surga? Akhirnya disimpulkan apa? Ternyata dari 6 keyakinan ini, setelah mati, semuanya sama. Ada di suatu tempat. Mana suatu tempat? Macam-macam juga kan suatu tempatnya, Bapak Ibu. Lah ini kenapa sih kok nggak bilang gitu ya, jelas gitu ya, kata Alkitab, saudara kemana? Kata Alkitab. Nah, kita tidak boleh cari sumber yang lain. Kalau cari sumber yang lain pasti tersesat, Bapak Ibu. Tapi kita harus cari sumber di Alkitab, di mana Tuhan yang mengatakan. Wah, ini luar biasa ya, saudara. Ya, kita kata Alkitab langsung. Tapi ada yang muter dulu, barulah ke surga. Ada yang begitu, saudara. Macam-macam, terserah. Terus yang kedua, ada yang tidak yakin. Kenapa? Nah, selalu jawabannya apa, saudara? Aku sih dosaku wakeh, Pak. Katanya gitu. Ini selalu jawabannya. Kesalahanku banyak, Pak. Tadi aja aku ngomel miso-miso, Pak. Lah, itu kan sudah dosa, Pak. Katanya gitu, saudara. Jadi bagaimana aku bisa yakin? Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan orang-orang pada umumnya ya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, saudara yakin? Apa yang menyebabkan Anda yakin? Kalau hanya yakin tidak, itu anak SD bisa jawab ya. Yakin, tidak, nggak yakin. Nah, yang menyebabkan yakin apa, yang menyebabkan tidak yakin apa, itu yang penting. Apa yang menyebabkan Anda yakin? Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus yang mengatakan, Yesus Kristus yang menjamin. Loh kenapa kok mesti Yesus Kristus? Karena asalnya dia itu dari surga. Iya toh Bapak Ibu? Asalnya dia kan dari surga. Nah sekarang dia sudah pulang kembali ke surga. Nanti dia akan datang kembali. Loh kalau kita orang Kristen gak percaya apa yang dikatakan Yesus, jangan-jangan memang kita belum Kristen kalau begitu ya. Belum orang yang percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Nah malam hari ini menjadi perenungan kita, saudara. Kalau kita benar-benar yakin karena Tuhan Yesus yang
menjamin. Nah, kemarin juga dibahas ini Bapak Ibu. Ayo, siapa di antara kita yang masih melakukan ini? Sudah meninggal, terus ada peringatan. 3 hari, ada nggak ya? Nggak ada ya 3 hari ya? Oh, nggak ada ya? Langsung 7 hari, betul ya? 7 hari, ya saudara. Lalu setelah itu 40 hari. Lalu setelah itu 100 hari. Lalu, oke. Ketika ada yang memperingati yang seperti itu, yang ada di pikirannya apa kira-kira? Saya juga menyaksikan ya keyakinan orang-orang kemarin yang disampaikan itu. 7 hari, 40 hari, 100 hari, barulah 1000 hari itu bablas, bener-bener bablas. Saudara. Ternyata anggapan secara umum ya, orang yang meninggal itu belum meninggalkan kita. Walaupun tubuhnya ya jenazahnya sudah dimakamkan atau dikremasi, tapi sebenarnya tuh lihat tuh masih kelotakan di belakang buat kopi itu. Padahal itu tikus yang lewat atau cecak, saudara-saudara. Tapi kan mengatakan apa? Duh, engkong, opa masih di rumah ternyata. Iya Pak Rudo. Di Ambon ada keyakinan gitu nggak Pak? Oh ada juga ya? Iya, ada juga. Ternyata bukan hanya keyakinan Jawa atau Tionghoa, enggak saudara-saudara. Ya hampir semua keyakinan begini. Jadi masih ada di rumah. Kalau begitu memperingati itu boleh apa enggak ya? Ya sebenarnya sih untuk apa gitu loh saudara. Makanya saya ingat Bu Emi Valen ya, waktu Ibu Debbie meninggal itu. Dia ngomong ke saya begini, Pak Tim, nanti setelah itu ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari apa enggak? Loh, dia tanyanya sama saya. Terus saya jawab. Saya jawab apa saudara-saudara? Kalau sudah jadi saya jawabnya gimana? Oh terserah. Terserah siapa? Oh terserah yang bersangkutan. Ya saya hanya ngomong begini. Terserah ibu dan keluarga mau mengadakan apa tidak. Loh tapi menurut Pak Tim gimana? Loh gitu saudara-saudara. Kalau menurut saya nggak usah. Makanya sampai hari ini tidak pernah. Ya toh? Padahal keluarganya masih ada yang belum di dalam Tuhan juga. Tapi sampai hari ini nggak pernah melakukan. Loh kenapa? Ya manfaatnya itu nggak ada. Apa manfaatnya? Bukankah yang sudah meninggal di dalam Kristus, nanti kita akan lihat kemana kan jelas. Jadi apakah ada di dalam dunia, masih adakah di kamarnya, saudara, atau di dapur atau apa? Ya jawabannya nggak ada. Jawabannya nggak ada. Oh gitu ya Pak. Ya sudah Pak, saya nggak akan mengadakan. Sampai sekarang nggak pernah mengadakan saudara. Nah, yang kedua, setelah mati kemana? Nah ini, belum di surga, belum di neraka. Ada yang setuju ini Bapak Ibu? Belum di surga atau belum di neraka? Terus di mana Pak? Ya di suatu tempat. Bahkan ada teman saya mengatakan pinggiran surga, pinggiran neraka. Mana ada ayat yang ngomong kayak gitu tuh loh, mana ada saudara. Iya kan? Nggak ada itu. Jadi kadang-kadang pemahamannya disamakan dengan keyakinan yang non-Kristen, Bapak Ibu. Gitu ya. Oh, itu seperti Lazarus dan orang kaya. Bapak Ibu, Lazarus dan orang kaya sama-sama mati kan? Kemana? Loh, di Lukas itu loh, Bapak Ibu. Ada kan? Itu benar-benar penjelasan Yesus keadaan kehidupan setelah kematian. Kedua ini sama-sama mati, lalu tempatnya jelas ya. Yang satu di pangkuan Abraham. Nah, apa pangkuan Abraham? Ada yang mengatakan, oh itu bukan surga Pak. Loh kok bukan surga? Karena di situ keadaannya sukacita, damai kan begitu. Tidak mengalami kesakitan, ya kan? Tapi yang satu di mana? Di tempat penderitaan, terjemahan kita mengatakan. Bahasa Inggris in hell. Kata lain hell apa? Neraka. 17 loh Bapak Ibu. Jadi hanya ada 2 tempat antara surga dan neraka. Jadi kalau ada yang mengatakan sebelum surga, sebelum neraka, di tempat penantian lah, di tempat mana lah, gitu ya saudara, itu sebenarnya tidak ada di Alkitab malahan. Yang ada di Alkitab jelas Bapak Ibu. Nah sekarang, nah makanya ini toh, karena belum di surga atau belum di neraka, oleh sebab itu didoakan sama yang masih hidup. Saudara mendoakan enggak keluarga yang sudah meninggal?
Enggak, yang masih hidup aja yang kau doakan. Pendetamu itu doakan, masih hidup soalnya. Saudara. Gitu ya. Nah, kenapa kok didoakan? Supaya nanti ada perubahan di tempat itu. Bergantung dari doa kita yang masih hidup. Kalau dia jahat, bisa diampuni. Saudara. Nah, ini juga saudara ditulis di satu buku ya, yang nulis Andrea Samudra. Judul bukunya adalah Dunia Orang Mati. Orang Kristen hamba Tuhan. Saudara, dulu orang GBI. Bapak Ibu ya, terus keluar, sudah meninggal sepertinya sekarang. Nah, dia menjelaskan itu bahwa di dunia orang mati pun juga masih bisa didoakan sama orang masih hidup. Nah, berarti walaupun dia mengatakan aku Kristen percaya Yesus, tapi konsep berpikirnya itu belum diubah. Paulus mengatakan apa? Berubahlah oleh pembaruan akalmu. Tapi ini nggak berubah karena apa? Masih mengadopsi pemahaman dari keyakinan lamanya. Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat kalau begitu, Pak. Campur bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, karena file saya bahasa Inggris yang sudah jelas kok, tapi terjemahnya ya. Ternyata kata Alkitab setelah mati kemana? Nah, ini Yohanes 14 itu kan bicara Yesus mau mati. Selalu mulai ayat pasal 13 atau pasal 12. Yesus tahu sebentar lagi dia akan beralih dari Bapa ke dunia. Yesus tahu saatnya sudah dekat. Yesus tahu saatnya sudah tiba. Nah, Injil Yohanes itu bicara tentang kealahan Kristus. Ya, satu sisi dia manusia, sisi keduanya dia adalah Allah. Jadi dia tahu. Bapak Ibu. Nah, kalau manusia bisa tahu enggak saat kematiannya? Kalau tanda-tanda ini rasa-rasanya mungkin iya. Betul ya? Wah, ini sebentar lagi kayaknya. Saya masih ingat ya, saudara, ada ibunya gembala di luar kota itu ngomong ke saya begini. Pak Tim, Oma sudah umur 90 lebih mau 100 tahun kayaknya. Pak Tim, ini rasa-rasanya ya, saya ini sebentar lagi akan pulang ke rumah Bapak di surga. Loh, dia ngomong gitu sama saya. Loh, kok yakin Oma? Iya. Padahal kalau jujur waktu itu dia sakit. Ya enggak. Tapi dia bisa ngomong gitu sama saya. Pak, ini rasa-rasanya saya sebentar lagi ini akan pulang ke rumah Bapak di surga. Coba ngomong gitu saudara. Karena aku melihat dunia ini atau rumah ini kok rasanya aneh gitu loh. Dalam hatiku, wah kayak iya ini ya saudara-saudara ya. Kayaknya iya. Benar dalam waktu dekat dikabarin saudara meninggal. Kita ikut ngubur juga di sana waktu itu. Nah, memang ada yang kerasa begitu. Ada di antara saudara yang sudah kerasa, berarti waktumu singkat. Ada yang kerasa? Enggak. Kenapa enggak? Gablek soalnya, jadi enggak kerasa saudara-saudara ya. Ya lebih baik enggak usah kerasa lah. Sebab itu istimewa loh kalau kerasa. Kalau saudara kerasa diberitahu sebentar lagi meninggal, apa yang kau lakukan? Mungkin saudara akan berkata pada Pak Bambang, saya Pak Bari, gereja buka terus. Iya kan? Kenapa? Aku mau berdoa, beribadah, betul. Karena sebentar lagi Tuhan akan menjemput aku, betul gitu ya, saudara? Ada orang khusus yang diberitahu, tapi pada umumnya sangat jarang ya, kroso-krosan begitu. Tapi yang jelas ketika meninggalkan ini Tuhan Yesus pun juga berkata kepada murid-muridnya. Coba kita baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bicara soal relasi yang kekal. Ya, saudara. Kalau pengajaran mempelai itu berkata jemaat dengan Kristus itu pernikahan anak domba. Ya, artinya apa? Ya figuratif ya Bapak Ibu. Artinya hubungan yang tidak pernah terpisah. Kalau suami istri di dalam dunia ini bisa terpisah karena kematian, perceraian. Betul, saudara? Tapi jemaat dengan Kristus itu hubungannya tidak pernah terpisahkan. Apalagi dengan kematian, nggak ada, saudara-saudara. Jadi itu bicara relasi yang kekal. Lalu berikutnya mengatakan apa? Oh. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini luar biasa. Tuhan sudah memberitahu jalannya.
Saudara. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini Thomas ini pura-pura nggak tahu atau benar-benar nggak tahu, saudara. Itu ya. Kemudian kata Yesus kepadanya, ya ini yang terkenal ya, akulah jalan itu dan kebenaran itu dan hidup itu. Kalau bahasa Yunaninya, aku dan hanya aku adalah jalan itu dan kebenaran itu dan hidup itu. Tidak ada yang lain. Saudara, sekira tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi saudara, kalau sudah percaya kepada Kristus itu, wah itu luar biasa ya. Mengenal Kristus sama dengan mengenal Allah Bapa. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Murid-murid itu waktu itu. Kalau kita sekarang nggak melihat Yesus secara fisik, tapi apa yang dia lakukan, dia tulis di Alkitab, dan kita mempercayai Alkitab itu. Ya, dia yang menjamin. Yang lain berdoa, tunjukkan jalan yang lurus itu. Ya, bawa aku pada jalan yang lurus itu. Nah, sebenarnya jalannya sudah jelas loh, saudara. Oke, terus timbul pertanyaan, Pak, kalau begitu, setelah mati, ya, kok enak ya Pak? Terus penghakimannya ini kapan? Betul ya, saudara? Nah, yang kedua, sebelum masuk ke sana. Setelah mati, semua orang menunggu penghakiman akhir. Nah, ini yang jadi masalah. Loh Pak, kalau penghakimannya belum, sudah masuk surga, masuk neraka, lah terus kapan penghakimannya? Nah, ini seringkali yang muncul gitu kan pertanyaannya. Ya jawabannya saudara, ini loh. Yang dimaksud penghakiman akhir itu adalah menentukan derajat pahala, bukan vonis benar atau salah lagi. Ya, surga sama neraka itu kan sudah final, terakhir toh Bapak Ibu. Betul enggak, saudara? Nah, jadi kalau begitu benar salahnya kapan? Nah, saudara lihat kalau pengadilan ya, sebelum seorang divonis 5 tahun, 10 tahun. Apa tiba-tiba langsung divonis kamu 5 tahun? Kamu 10 tahun karena membunuh berencana ngajak temen. Mungkin gitu? Enggak kan? Jadi yang pertama disidang dulu ya. Terus habis itu ada sidang yang kedua, lalu banding, lalu sidang yang ketiga. Kalau sudah terakhir baru diputuskan. Ya begitu ya. Nanti tanya Paula lah yang lebih jelas soal itu, saudara. Nah ternyata kalau saudara tanya penghakimannya itu kapan? Kita dinyatakan benar, kita ini ditegur kalau kita ini salah. Itu kapan sih? Ayo Bapak Ibu kita lihat satu ayat yang mungkin kelewatan. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 47 dan 48. Ternyata penghakimannya itu adalah sekarang. Coba kita baca ayatnya. Yohanes 12 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-48. Ya, kok susah ini. Ayo tolong diklik aja sudah. Saya baca dari sini ya. Yohanes 12 ayat 47 48. Bapak Ibu, perhatikan di situ. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, sama-sama, aku yaitu Tuhan Yesus Kristus tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman, yaitu sekarang. Oleh sebab itu saudara bersyukur kalau firman Tuhan menegur saudara, berarti saudara salah, lalu berbalik, berubah, bertobat, kembali ke jalan yang benar. Setiap minggu, tiap doa malam, ya setiap saat renungan, nah itu kan firman semua. Bapak Ibu, itu kan menegur kita semua, mengoreksi kita, betul, memperbaiki kita, menyatakan kita salah. Jadi seumur hidup kita ini dihakimi oleh firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Masih bingung ya? Baru kali ini aku dengar Pak. Loh ayatnya ngomong begitu saudara. Jadi yang menghakimi itu bukan Kristus, karena Kristus itu menyelamatkan.
Yang menghakimi adalah firman yang dia ucapkan, yang dia ajarkan, yang dia sampaikan. Nah, kapan firman itu kita dengar? Ya sekarang. Sejak sekolah minggu sudah dengar firman. Remaja, pemuda, sampai dewasa pun dengar firman. Sekarang ini loh, Bapak Ibu. Makanya kita sebagai hamba Tuhan mempersiapkan firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat Ibrani ya memang itu mengenai kita dulu. Pedang bermata dua, betul saudara. Ya, saya mesti kena dulu. Kalau saya mempersiapkan, saya kena dulu juga. Nah, lalu berdoa supaya beri hikmat, kemudian menjadi konsumsi dari jemaat. Makanya ini perlu disiapkan, perlu direnungkan, perlu dipergumulkan, saudara. Apalagi tema kita kan berurutan. Jadi ya hamba Tuhan tamu itu ya sudah saya info 2 bulan sebelumnya. Ya, di surat sudah ada, bawahnya WA saya tambahi lagi, materi khotbahnya adalah eksposisi ini Pak. Sebab kadang-kadang Pak, surat hanya di-download saja tapi gak dibaca. Saudara. Jadi akhirnya waktu hari kurang berapa hari, saya Pak Tim, materinya apa ya? Loh, padahal surat sudah 2 bulan yang lalu. Makanya nggak saya hapus, saudara. Tak tunjukkan ini loh, saya sudah ngirim itu waktu itu. Mungkin saudara berkata, alah hamba Tuhan ayo lali apa jemaat katanya. Makanya terus diingatkan oleh firman Tuhan. Karena saya yang buat, saya ngatur temanya ya saya siapin sekarang. Saudara, khotbah bulan depan ya siapin sekarang, 2 bulan lagi ya siapin sekarang. Bahkan sampai tahun ini sudah ada temanya disiapin sekarang pelan-pelan. Supaya apa saudara? Firman Tuhan itu benar-benar menjadi hakim bagi kita semua. Supaya kita kedapatan hidup semakin baik, benar, berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, setelah kehidupan ini apa? Ayo. Nah, ini yang penting ya. Keduanya, yang diselamatkan dan yang terhilang akan dibangkitkan. Setiap minggu kita ucapkan pengakuan 5 rasul itulah, aku percaya kepada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Kebangkitan orang mati. Jadi Bapak Ibu, di hari kiamat, hari kesudahan, ya istilahnya akhir zaman. Ya bukan zaman akhir ya. Ada zaman dahulu, ada zaman akhir. Zaman dahulu itu PL, zaman akhir itu sekarang. Sejak Yesus datang yang pertama sampai dia datang kembali zaman gereja, itu namanya zaman akhir. Nah, nanti waktu 1 hari itu yang disebut dengan akhir zaman. Istilah kitab Injil adalah hari di mana kesudahannya atau kiamat. Nah, waktu kiamat Tuhan datang, kata kita Bapak, Tuhan datangnya di mana? Di awan-awan, ya, saudara. Lalu setelah dia datang di awan-awan, ada 2 peristiwa yang sama-sama terjadi. Jadi nanti di hari kiamat itu Alkitab memberitahu kita, Bapak Ibu, ada 3 peristiwa yang bersamaan. Kalau salah satu diajarkan lalu yang 2 menyusul, itu berarti nggak sesuai Alkitab, saudara. Biasanya apa sih, saudara? 2 peristiwanya apa? Coba kita baca Daniel 12 ayat 2, Yohanes 5, 27 sampai 29 ya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, artinya mati, akan bangun atau bangkit. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Loh Pak, bukankah secara roh sudah di surga atau sudah di neraka? Ya, terus buat apa? Tubuh-tubuh yang sudah hancur, rusak, kremasi atau dimakamkan atau dimakan ikan paus atau macam-macam lah saudara-saudara. Terus kenapa dibangkitkan lagi? Nah, satu jawaban yang saya baca Bapak Ibu, supaya kesempurnaan sukacita terjadi. Roh dan tubuh yang bangkit itu terjadi. Yang satu, penderitaan yang kekal, penderitaan yang luar biasa juga terjadi. Saudara. Nah, saudara nggak boleh berpikir begini. Kalau sudah di surga, waktu tubuh dibangkitkan, ya wis aku tak cari kuburanku ya. Kembang kuning atau babat jerawat, keputih. Ya. Terus coba saya mau tanya, lah kalau kuburannya itu jadi mall terus gimana? Ketemu nggak? Jadi mall soalnya. Nah, kita nggak boleh mikir gitu ya, kuburanku di mana ya? Enggak, saudara.
Nanti ya semuanya akan bangkit. Diberi tubuh baru. Nah, sekarang berikutnya. Ada berapa kali kebangkitan? Nah, seringkali orang itu, walah bangkit itu ada yang 2, ada yang 3. Saudara. Menurut saudara, kebangkitan itu ada berapa sih? Hah? Ada berapa kebangkitan? 1 apa 2? Apa 3? 1 ya? GBI percaya 2 kayaknya. Istilah Wahyu itulah kebangkitan yang pertama, katanya gitu. Saudara ya, apa itu kebangkitan yang pertama? Sudah terjadi saat mati, saudara dibawa Tuhan. Nah itu kebangkitan pertama sebenarnya, gitu loh. Makanya menyusul kebangkitan yang kedua itu artinya kebangkitan tubuh. Kebangkitan orang mati yang belum. Jadi yang sudah terjadi kebangkitan pertama, saudara kita yang sudah mengalami kematian itu sudah mengalami kebangkitan yang pertama, hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun tubuhnya ada di kubur. Nah kita semua besok bisa jadi kebangkitan yang kedua, mati. Apa istilahnya kebangkitan tubuh. Sebenarnya itu maknanya, saudara. Ya, jadi kebangkitannya tetap 1 kali. Kenapa? Karena Yohanes mengatakan 5:27-29. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal atau surga. Tetapi yang mereka telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Wah ini bicara perbuatan baik ya Pak. Tunggu dulu saudara ya. Ini ada hamba Tuhan khotbah 3 jalan ke surga. Yang satu percaya Yesus, yang kedua hidup dalam pertobatan, yang ketiga berbuat baik. Langsung di counter sana, counter sini, ngawur. Saudara, gitu ya. Kita masuk surga itu kan karena anugerah Tuhan. Nah, maksudnya berbuat baik ini apa sih sebenarnya? Ketaatan setelah diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, kebangkitannya 1 kali itu yang disebut dengan kebangkitan tubuh. Oke, kapan kebangkitan itu? Nanti saudara baca 1 Tesalonika 4, 16-17 dan 1 Korintus 15. Itu nyambung di situ Bapak Ibu. Ya, hari kiamat, KKK, kedatangan Kristus kembali. Nah, coba lihat peristiwanya Bapak Ibu. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ini sama dengan di 1 Korintus 15. Nanti Bapak Ibu baca ya di sana. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Loh ini Pak jawabannya. Yang di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Gitu. Nah terus apa hubungannya dengan Yohanes? Apa hubungannya dengan Daniel tadi? Saudara. Nah apakah maknanya yang percaya Yesus nanti bangkit duluan? Yang gak percaya nanti belakangan bangkitnya? Masa begitu sih? Saudara. Terus dikatakan apa? Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat ya. Dari bawah ke atas gitu. Saudara lebih senang mana? Diangkat atau tertinggal? Ya kalau tertinggal ditinggal rombongan ya repot kalau pergi ya saudara-saudara ya. Diangkat apa tertinggal? Enak tertinggal lah, nemu handphone yang canggih, dompet, iya toh, laptop, wes pokoknya jam tangan. Oh yang canggih-canggih itu kan pasti ketinggalan, kan tidak mungkin dibawa ke surga kan? Saudara pasti kaya raya itu. Ya, nah arti diangkat di situ bukan dari bawah terus tiba-tiba saudara ke atas, bajunya ditinggal, arlojinya, alkitabnya, itu kan gara-gara film apa? The Last Behind ya. Loh, film kok dijadikan doktrin itu kan bingung toh saudara-saudara. Itu film. Yang tiba-tiba hilang itu film saudara-saudara. Jadi yang dikatakan Alkitab, kata diangkat di situ adalah yang hidup diubah. Dalam sekejap ini persis dengan 1 Korintus 15 Bapak Ibu. Ya, jadi nggak usah takut tertinggal karena terlalu gemuk, nggak kuat naik, enggak. Gak ada itu saudara. Ya, kenapa? Karena diubah bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Terakhir, Paulus memberi penghiburan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan
Tuhan. Tuhan ada di mana? Di surga kan? Tapi kok akan, Pak? Iya, karena surat Tesalonika ditujukan pada jemaat yang masih hidup. Jadi bunyinya akan. Kalau yang sudah mati, sudah. Nah, kuncinya di Wahyu pasal-pasal terakhir. Di situ dikatakan apa? Semuanya telah terjadi. Nah, telah terjadi bagi siapa? Bagi yang sudah meninggal. Saudara nggak usah mikir nanti yang tertinggal jadi santapan antikris lah, yang apalah. Kita nggak ngomong gitu, saudara. Ya kan? Kita nggak ngomong gitu kan? Urut-urutannya sederhananya kan begini. Nanti masa inilah. Duh, kok mengerikan gitu ya. Nggak ada kita ngomong gitu, saudara. Ya, kenapa? Berarti 3 peristiwa penting ini terjadi bersama-sama. Yaitu apa? Kedatangan Kristus kembali, kebangkitan tubuh, dan diubahnya orang-orang yang masih hidup. Oke. Ini ya, jelas ya Bapak Ibu? Keduanya, yang diselamatkan atau yang terhilang akan dibangkitkan. Terus yang kuning, yang diselamatkan hidup bersama Yesus di surga. Yang terhilang akan terpisah dari Allah selama-lamanya, yaitu seperti Lukas 16 ayat 23. Kemudian yang terakhir, tubuh kebangkitan Kristus sebagai apa? Garansi bagi orang-orang yang percaya bahwa nanti saya dan saudara akan dibangkitkan dan menerima tubuh yang baru. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara, Yesus telah mati, Dia bangkit. Saya dan saudara nanti yang mati pada saat akhirnya kita akan bangkit menerima tubuh yang baru. Oke, sama-sama kita baca. Kita mati-matian bekerja mengumpulkan harta yang esok belum tentu kita nikmati, hingga kita lupa menyiapkan bekal untuk hari hal yang pasti kita hadapi, yaitu kematian. Bener nggak? Yang menikmati nanti anak cucu cicit kita. Wah, berarti nggak usah ngumpulin harta, Pak. Ya, kalau engkau besok gelandangan ya jangan minta ke anak cucu, saudara. Maksudnya bukan itu ya. Ini yang kadang-kadang kita lupa, Bapak Ibu. Pengkhotbah pun juga mengatakan, ya karena bekerja lupa. Tiba-tiba sudah terlambat. Jadi pertanyaan malam hari ini, saudara, masihkah kita ragu-ragu? Masih rahukah Anda? Yesus dalam Alkitab yang menjamin kehidupan kekal itu, jikalau kita percaya kepadanya. Atau lebih tepatnya apa? Saya senang pakai 2 kata ini, lahir baru. Berulang-ulang saya tekankan. Ya kan? Jadi bukan sekedar percaya itu akibat setelah dilahirkan baru. Kalau kita belum lahir baru, nggak mungkin kita bisa percaya. Nggak mungkin kita bisa hidup dalam kebenaran. Nggak mungkin kita hidup dalam terang. Karena hatinya belum diubah oleh Tuhan. Nggak mungkin. Tetap jahat. Nah, bahasa Alkitab kan bagus loh, saudara. Ayat yang kita hafal apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya tidak binasa. Apa kata percaya di situ? Saudara mesti baca mulai ayat 1 kan. Yohanes pasal 3 itu bicara apa? Nikodemus dengan Tuhan Yesus bicara soal. Nah, jadi ayatnya itu harus begini. Barang siapa yang dilahirkan baru tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harusnya begitu, saudara. Waduh, doa malam kok isinya jadi pengajaran ya Pak? Iya, karena temanya kan begitu, saudara. Jadi ini sudah tidak ngomongin lagi saudara susah, Tuhan akan hibur. Amin saudara, amin beri kemuliaan untuk Tuhan. Enggak. Ya saudara. Yang kita harus pahami adalah lahir baru, maka akan mendapatkan hidup yang kekal. Berulang-ulang, bahkan di kelas kami hari pertama, saya kasih singkatan ahalu. Masih ingat apa itu? Nah, wis, enggak ikut soalnya. Ahalu. Aku harus lahir baru. Apalagi sebagai pelayan Tuhan. Bukan hanya jemaat. Apalagi pelayan Tuhan. Yang melayani Tuhan apapun bidang pelayanannya.
Kalau belum lahir baru, buat apa engkau melayani? Ya, apakah hanya untuk menutupi engkau salah, engkau jahat, engkau berdosa? Nah, kadang-kadang orang berpikir begitu kan. Aku melayani Tuhan supaya orang melihat aku baik-baik saja. Padahal enggak. Untuk menutupi supaya orang lain menilai, oh, aku melayani Tuhan. Enggak, saudara. Orang seperti itu harus bertobat karena belum lahir baru. Yang kedua, ini yang penting. Setelah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, jadi dimensinya itu apa? Kita sudah diselamatkan. Itu bahasanya Alkitab ya. Kenapa? Ketika meninggalkan dunia ini ada jaminan. Terus kita akan diselamatkan. Kenapa akan diselamatkan? Karena kita masih ada di dalam dunia. Itu loh, Bapak Ibu, itu yang dikatakan Alkitab. Apalagi Tuhan mengatakan apa di surat Filipi melalui Paulus? Kewarganegaraanmu adalah di dalam surga. Loh. Di dalam surga loh. Itu bukan akan, tapi sudah. Maka hiduplah kamu menjadi seperti orang atau masyarakat atau warga kerajaan surga. Wah, itu luar biasa loh saudara. Walaupun kenyataannya kita ada di dalam dunia, tapi lihat, kita ini warga negara kerajaan surga. Yang lalu kan sudah saya jelaskan, saya khotbahkan. Tuhan utus kita sebagai perantau, betul. Karena kita seolah-olah dari surga diutus Tuhan ke dalam dunia. Kamu bukan dari dunia ini. Kalau kamu dari dunia ini, wajar dunia membenci kamu. Dunia mengasihi kamu. Tapi karena kamu bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini, wajar mereka membenci aku, bahkan menyalibkan aku. Jadi kalau orang Kristen dibenci, orang Kristen dianiaya, orang Kristen tidak disenangi, itu alkitabiah, saudara-saudara. Lagi viral loh, sekolah Kristen. Ya, bukan hanya gereja, tapi sekolah juga. Terus aneh-aneh, saudara-saudara. Kalau kita lihat sesuai dengan Alkitab, ya, memang kita ini dibenci. Tapi jangan khawatir, Tuhan berkata, jangan susah hatimu. Bukan kamu yang terlebih dahulu dibenci, tapi akulah yang terlebih dahulu dibenci oleh dunia ini. Saudara, ketika kita memahami bagian ini, maka tetap hidup dalam ketaatan, tetap hidup sesuai dengan firman. Itu satu keharusan. Kenapa? Kita sudah diselamatkan. Kenapa? Kita sudah dijamin kehidupan kekal kita. Maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami. Kalau ada di antara kami yang masih ragu-ragu setelah kehidupan kematian, biarlah firman Tuhan meneguhkan setiap kami bahwa Engkau yang sudah menjamin tentang kehidupan kekal itu. Bahkan Engkau yang berasal dari surga, turun ke dalam dunia, boleh memimpin kami sampai kepada kehidupan di surga. Dan Engkau sudah kembali ke surga, dan Engkau akan datang kembali untuk membawa kami ya Tuhan. Inilah satu penghiburan, satu sukacita, satu kekuatan di tengah kehidupan kami yang mungkin berat sekalipun, tapi ada harapan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang dipergumulkan anak-anak-Mu pada malam hari ini. Biarlah penghiburan dan sukacita dari Tuhan, bahwa apa yang kami alami ini Tuhan tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.